Kalau TIJ ini orangnya fleksibel, tergantung bagaimana permintaan. Kalau diminta lembut akan lembut, kalau diminta kasar lebih kasar. Kalau diminta kurang ajar, saya juga bisa. Dan tentunya apa yang kita lakukan, terutama saya di sini, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kan saya sudah sering mengatakan buat kita semua, jangankan untuk di penjara, untuk mati pun saya tidak takut. Kita di sini sebenarnya menghormati semuanya, bahkan para penipu-penipu kemarin dari awal saya bahas ini kita hormati dengan bahasa-bahasa sopan. Tapi makin ke sini kan makin ngigau mereka, sok-sok nantang, ini santet lah apa, itu kan mereka meminta caci maki, bukan mau diajak ngobrol baik-baik begitu. Contohnya seperti yang terakhir itu kemarin masuk untuk mengcounter saya itu. Itu kan dia menuntut saya untuk sopan, tetapi dia begitu masuk belum pun kenal dengan saya sudah nyerocos, sudah menyampah-nyampahkan, sudah apa segala macam gitu kan, bahkan mengancam. Nah, kalau TIJ ini orangnya fleksibel, tergantung bagaimana permintaan. Kalau diminta lembut akan lembut, kalau diminta kasar lebih kasar. Kalau diminta kurang ajar, saya juga bisa begitu. Jadi antum kan ngomong barusan, orang yang menasehati orang di depan publik itu merupakan orang yang konten tidak ada pekerjaan atau segala macam. Betul. Kemudian ini supaya tidak digoreng ya. Supaya tidak digoreng oleh mereka. Ini harus ana luruskan sedikit gitu. Sesuatu yang boleh kita bahas di publik adalah sesuatu yang memang berkaitan dengan konten atau efek daripada perang konten. Contoh misalnya, kenapa saya itu ngebahas masalah yang bersifat privacy. Kenapa? Nah, ini ada kaitan juga dengan konten. Pada saat Anda menasehati, bukan menasehati, mengkritik dan memberikan solusi atau saran. Misalnya dulu waktu Anda mengkritik Gus Idris nih. Itu dengan bahasa yang sangat lemah lembut, sopan, bahkan itu bukan diri saya sendiri ya. Artinya saya melemahkan supaya nanti teman-teman di Pulau Jawa tidak salah paham. Karena kita dari Sumatera, apalagi saya paling ujung, itu agak sedikit kasar. Kita juga di pesisir, jadi ngomongnya agak sedikit kasar. Nah, ketika seseorang tidak bisa membedakan itu, yang mana yang memang tujuannya untuk membongkar aib, dan yang mana ini merupakan buah daripada sebuah kritikan yang ditentang, yang ditantang, yang dimubahalah, yang segala macam, makanya ujung-ujungnya seperti ini. Ketika orang tidak bisa menerima nasihat dengan baik, kemudian tidak bisa jujur, maka itu akan terjadi kisruh seperti ini. Coba kalau kita sama-sama jujur, sama-sama mengalah, ya kan? Kalau kalau udah minta maaf Bang TJ, memang settingan, udah selesai, gitu, udah selesai. Nah, kalau memang salah, harus minta maaf, pasti akan minta maaf. Contoh misalnya dituduh fitnah, kalau melakukannya benar-benar fitnah, akan minta maaf. Dan di sini dalam konteks ini, kenapa tidak minta maaf? Karena ini bukan fitnah. Yang kedua, sengaja tantang supaya ini bisa dipenjarakan atas dasar fitnah yang mereka tuduhkan. Gitu, ingin membuktikan kepada masyarakat dengan bukti yang bisa dimunculkan ke publik seperti sekarang. Apa buktinya? Saya menantang mereka untuk memenjarakan saya kalau memang saya memfitnah. Kenapa mereka tidak berani? Mereka tidak berani bukan karena sibuk, bukan karena nggak sempat. Tetapi mereka tahu dan sangat tahu bahwa bukti-bukti yang saya tuding itu memang ada. Nah, dulunya katanya fitnah. Sekarang campur. Ada yang katanya fitnah, sekali bilang fitnah, sekali bilang aib. Jadi antara aib dan fitnah juga dua hal yang berbeda. Menasehati seseorang di depan publik itu bukan menasehati, tetapi mempermalukan. Nah, itu saya sangat paham.
Nah, ketika kalian teman-teman memplesetkan, TIJ mempermalukan orang, menjatuhkan, melucuti harga diri seseorang, maka kita harus lihat pasal asbab musababnya. Kenapa? Sebab musababnya kenapa? Nah, ini kelanjutan dari mana gitu. Jangan kita lihat sesuatu yang sepenggal-sepenggal. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang sepenggal-sepenggal, kita cocokkan dengan otak kita yang hanya sepenggal-sepenggal, akhirnya ya tidak akan nyambung gitu. Nah, dalam hal ini, saya kalau memang saya salah, saya akui saya salah kalau memang saya salah. Saya meminta maaf. Nah, kalau kita buat salah ya kita meminta maaf. Tetapi, dalam hal ini saya adalah pawang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengatur saya. Tetapi menasehati saya buka peluang nasihat itu 24 jam. 2 jam saya sisihkan untuk mandi, untuk tidur, 1 jam untuk mandi, 15 menit untuk makan. Begitu ya. Saya buka ini, nomornya saya bagi di live saya yang kemarin-kemarin saya bagi tuh. Kalau misalnya ada salah, kejanggalan yang tidak bisa diterima, silakan. Ya, jadi kan seperti yang kemarin-kemarin banyak itu teman-teman saya yang dulunya mungkin teman-teman yang lain belum kenal, kemudian saya naikkan mereka. Ini bukan mengungkit ya, bukan mengungkit kebaikan, bukan. Tetapi untuk sebagai rujukan bagaimana kita berteman gitu. Jadi dalam saya mempromosikan mereka, sehingga mereka dikenal oleh teman-teman saya, pendukung-pendukung saya, kemudian subscribernya secara otomatis juga bertambah. Akhirnya apa? Mereka tiba-tiba kok ngontenin saya nih, kok nyerang saya gitu. Nah, seharusnya kan mereka punya nomor, sering kita teleponan gitu. Kenapa nggak dicat dulu? Apa ini nggak berlebihan Bang TIJ membeberkan aib orang lain? Atau memang itu bukan aib, itu sebuah fitnahan? Tolong Bang TIJ kaji lagi gitu. Itu kok jadi bahas masalah perlendiran segala macam gitu. Nah teman-teman yang memiliki akal yang sehat, yang mengikuti konten saya dari awal, ketika saya mengkritik, katakanlah itu si preman, itu tentunya teman-teman sudah tahu permasalahannya apa di awal gitu. Kenapa sampai begitu gitu. Nah, dan tentunya apa yang kita lakukan, terutama saya di sini, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Apabila saya salah secara syariat, maka saya akan pertanggungjawabkan ini di akhirat. Dan apabila yang saya lakukan menyalahi peraturan negara, peraturan selama kita hidup sebagai makhluk sosial, saya siap dengan segala konsekuensi. Apakah itu penjara? Apakah itu harus dibully orang? Apakah harus dibunuh orang? Saya siap dengan segala itu. Kan saya sudah sering mengatakan buat kita semua, jangankan untuk dipenjara, untuk mati pun saya tidak takut. Kalau saya masih yakin bahwa yang saya lakukan merupakan hal yang benar. Masalah orang lain setuju dengan saya atau tidak, itu persoalan number kesekian. Ya, itu nomor sekian, saya nggak peduli itu. Nah, kemudian kalau memang banyak orang ini membawa mudarat untuk orang banyak, silahkan dikomunikasikan dengan saya. Oh ini bisa berdampak buruk, ini menyalahi aturan hukum perundang-undangan, ya silahkan dituntut. Kan begitu. Nah, jadi kalau sama-sama koar-koar, misalnya nih, ada yang tidak setuju dengan cara saya. Habis itu ngontenin, kemudian koar-koar. Koar-koar melarang saya untuk koar-koar. Itu saya tidak akan pernah terima. Dengan cara koar-koar untuk menghantam saya, untuk berhenti koar-koar. Itu tidak akan pernah berlaku untuk saya. Bagaimana cara membungkam TIJ? Yang pertama, bisa langsung menasehati. Yang kedua, kalau memang itu melanggar seperti tadi, laporkan. Nah, itu cara membungkam. Kalau TIJ dilaporkan, kalau seandainya TIJ memang kesandung, itu bisa jadi saya juga tidak akan berhenti setelah keluar dari penjara koar-koar lagi. Kalau memang itu masih saya yakini bahwa yang saya lakukan adalah benar gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang namanya pro dan kontra itu merupakan hal yang wajar ya, terjadi sebuah perdebatan dan segala macam. Namun kenapa keluar kata-kata yang misalnya tidak layak, tidak pantas? Itu juga saya punya referensi. Itu saya juga punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus melakukan hal seperti itu? Nah, saya yang tahu, dan saya juga sudah mencoba puluhan kali untuk menjelaskan kepada teman-teman kenapa saya harus menempuh cara seperti itu, cara-cara seperti itu. Apakah tidak ada lagi cara yang baik? Banyak.
Namun cara yang baik itu sering terabaikan di zaman sekarang. Dan saya di sini tidak membawa label. Label apa? Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, bukan orang terpelajar. Saya hanya petani, saya hanya orang yang tinggal di hutan. Walaupun dari Aceh, Aceh terkenal dengan orang-orang yang sopan segala macam, orang alim. Saya tidak dari bagian mereka. Saya di sini adalah adalah sebagai orang yang awam, sebagai al-fakir. Nah, kalau kalian bisa mempertontonkan ketidakberadaban atau kebiadaban kalian menghina, mencela Al-Quran, mencela solawat di konten-konten kalian, saya ingin mencela kalian. Kalian mencela Al-Quran, kemudian mencela solawat, kalian bisa senyum-senyum, diciumin tangan sama jamaah kalian, hongkang-hongkangan, bebas kalian. Hari ini saya menghina orang yang mengolok-ngolokkan itu semua. Kalian bilang saya tidak beradab. Di mana otak kalian, saudaraku, untuk yang tidak punya otak? Kita membiarkan nih, Gus, Ustadz, Kiai, mereka mengolok-ngolokkan Al-Quran. Kemudian di depan, sebagai ulama, sebagai mubalik, padahal itu semua adalah kepalsuan yang dibungkus untuk menutupi kebejatan. Nah, di sini saya tahu kebejatannya sejauh mana. Menunggangi istri orang, istri kita ditunggangi orang, saling bertukar-tukar pasangan di situ di belakang. Sementara mereka punya nama besar, punya pengaruh besar, punya murid, punya majelis, mengundang orang-orang yang terkenal kealimannya di tempat mereka untuk berceramah, berpidato di situ. Itu mereka pantas diolok-olokan oleh TIJ, si mulut sampah. Gitu ya, karena kalian juga sampah. Berbohong dengan membawa dalil-dalil, bahkan sampai menunjukkan orang lain sebagai munafik apabila tidak percaya dengan kebohongan yang kalian lakukan. Nah, itu yang sebenarnya yang TIJ lakukan selama ini, saudaraku, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini kita bisa mengambil hal yang positif dan bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Dan berhati-hatilah dalam menonton tayangan agar kita tidak terbodohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.